Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nurmala Sari. Kali ini benar-benar excited banget karena ditemani oleh Mas Fasik. Mas Fasik ini salah satu alumni dari PBSB, Program Beasiswa Santri Berprestasi. Lagi-lagi narasumber kita itu dari teman-teman alumni PBSB. Nah, kalau teman-teman di sini yang penasaran gimana caranya daftar beasiswa PBSB, videonya ada di sini ya. Sekilas tentang Mas Fasik, gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu Dini. Begini. Bu Haja Dini, Teh Dini. Amin, semoga jadi hajah ya Amin. secepatnya. Mas Fasik ini dari Lamongan ya Mas ya? Iya, saya asli Lamongan. Menetap di Bandung, berapa lama nih? Dari 2014. Semenjak kuliah S1? Ya, dari S1 saya menetap di Bandung. Alhamdulillah, sampai sekarang masih di Bandung di pesantren Al-Wafa namanya. Al-Wafa. Nah, teman-teman yang mau masuk UIN Bandung juga, mau kepoin Al-Wafa, nanti boleh ke Mas Fasik ya. Instagramnya ada di sini nih. Mas Fasik. Iya. Tema kali ini tuh sangat menarik banget bagi aku dan teman-teman yang lainnya karena kita bakal mengulas bagaimana adil gender di pesantren kayak gitu. Sejauh ini teman-teman hanya belajar gender di pesantren itu sepengetahuan saya memang sangat minim ya. Tapi sebelum ke sana, saya tuh penasaran banget komentar Mas Fasik nih dengan kasus yang kemarin yang Mas Heri kalau nggak salah. Oh iya, Mas Heri yang pelecehan seksual, mohon maaf itu ya. Iya itu. Gimana sih tanggapan Mas Fasik sebagai seorang mahasiswa? Kebetulan Mas Fasik juga lagi S3 ya? Oh iya, mohon doanya biar cepat selesai. Amin. Lagi S3 di UIN Bandung dan sebagai santri, sebagai mahasiswa tentunya gimana sih komentarnya terkait kasus itu gitu? Karena bagi saya pribadi yang saya bukan seorang santri gitu, miris banget gitu melihat itu. Gimana Mas Fasik? Komentar saya mengenai hal tersebut tentu saya apresiasi. Maksud apresiasi di sini itu bahwasanya saya ya kalau dikatakan seseorang pasti pernah mengalami kayak hal yang negatif dan seterusnya. Cuman tetapi di titik bagusnya adalah di situ teks Al-Qur'an masih dipegang. Artinya para santri dan para masyarakat semuanya tidak takut lagi dengan kepemimpinan, karena kita harus tahu bahwasanya kadang-kadang di pesantren itu memang ada hierarki kepemimpinan. Ternyata meskipun ada hierarki kepemimpinan yang bagaimana kiai itu sebagai tokoh utama, banyak juga pesantren yang menganggap ungkapan kiai itu adalah dawuh yang mutlak. Akan tetapi melihat kasus tersebut masih banyak orang yang menyuarakan bahwasanya sumber utama itu bukan kiai, tapi teks Al-Qur'an, teks hadis dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Iya, benar. Jadi kebenaran masih dipegang di situ. Kirain mau mengapresiasi ke Mas Herinya ya. Bukan. Saya masih menganggap bahwasanya pada saat ini ya biasa-biasa saja. Pada saat ini agama Islam masih memegang teguh. Para santri masih memegang teguh pada ayat dan hadis itu tersendiri. Ya, berarti dikembalikan lagi ya pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Terus gimana nih? Pernah kan pasti mendengar di pesantren gitu, maksudnya di Al-Wafa sendiri dengan adanya kasus itu gitu. Maksudnya di sini bukan lagi memojokkan Mas Heri ya, tapi lagi-lagi dengan adanya kasus itu, pesantren itu kalau yang saya mungkin baca dari beberapa literatur dan teman-teman saya juga, jadi seakan-akan pesantren punya image yang negatif gitu. Nah, gimana tanggapan mungkin gosip-gosip di pesantren atau teman-teman jadi kajian yang sangat menarik tuh gimana Mas? Sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana di pesantren ya teman-teman, yang kemarin viral kan misalkan kita lihat film Hati Suwita, mungkin sebagian teman-teman ada yang pernah menonton itu dan seterusnya, terus melihat di situ bagaimana cuplikan kehidupan pesantren. Nah, sebenarnya pesantren itu seperti itu. Selama saya melaksanakan pendidikan di pesantren, kebetulan saya mulai dari aliyah dan sampai sekarang alhamdulillah masih tinggal di pesantren. Sebenarnya pesantren itu seperti laki-laki dan perempuan itu seperti satu sayap atau satu pasang sayap burung. Artinya laki-laki punya tugas sendiri, perempuan punya tugas sendiri, dan tugas itu bergabung untuk menjadi satu hal yang bisa terbang untuk menggapai cita-cita. Dan pembahasan atau efek dari kasus tersebut ternyata kalau kebetulan ya waktu itu langsung
ketika ada kasus itu, teman-teman yang Al-Wafa ini mau mendaftarkan PBSB kebetulan, itu langsung pembaruan surat. Jadi dari kementerian sendiri langsung tanggapnya cepat, Kemenap, kemudian kita mengikuti aturan-aturan yang ada, mendaftarkan pondok pesantren kembali berdasarkan mekanismenya. Iya. Terus berikutnya untuk masalah kajiannya, bagaimana teman-teman santri, kebetulan ini kan mahasiswa ya, teman-teman kita mahasiswa. Mungkin di antara para santri putri atau santri laki-laki, dengan adanya kasus tersebut, kita lebih aware lagi. Maksudnya lebih aware lagi itu kita mulai melihat, kita mulai mengkaji lebih dalam lagi mengenai gender ini sendiri, mengenai kasus kekerasan seksual. Soalnya kita memiliki, saya pribadi ya untuk saat ini memiliki pemahaman memang kekerasan seksual ini tiap daerah mungkin bisa jadi berbeda. Maksudnya, maksudnya berbeda itu bisa jadi di daerah sini dengan memanggil saja itu sebuah pelecehan atau dan seterusnya gitu lah. Nah, seperti lah pokoknya harus sesuai dengan bagaimana kondisi yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri. Cuman tetap kalau misalkan dari kami, dari pesantren, misalkan pengalaman saya, sepemahaman saya juga, garis haluan ya tetap ayat Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab fikih klasik yang telah disusun oleh para kiai pendahulu kita. Tapi sejauh ini nih, Mas Wasik pernah pernah melihat ataupun menjadi saksi adanya kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual itu sendiri. Mau itu mungkin di lingkungan kampus, ya kalau misalkan di lingkungan kampus itu bukan jadi udah rahasia umum kali ya kalau ngomongin pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, apakah Mas Wasik pernah melihat situasi itu atau mungkin ada santrinya yang sedikit curhat dan sebagainya? Untuk saat ini ya dibilang alhamdulillah mungkin saya masih dijaga. Kalau menurut saya ya, saya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di lingkungan yang cukup baik. Jadi kejadian-kejadian seperti itu secara langsung kasat mata memang saya tidak melihatnya. Tetapi kalau di media dan seterusnya ya termasuk kasus yang tadi, itu ya kita sering mendengar efek dari itu ya mungkin, dan alhamdulillah kita juga akan lebih hati-hati. Maksudnya dalam artian lebih hati-hati ini bukan berarti hati-hati terus sembunyi-sembunyi melakukan itu biar nggak terlihat, bukan. Cuman kita bisa mengedukasikan kepada teman-teman, kepada adik-adik saya yang perempuan, kepada teman-teman perempuan di pondok, bagaimana dan apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu sendiri. Menarik sih, menarik. Nah, membicarakan yang selanjutnya nih Mas Wasik, sosial yang dibangun di pesantren itu sendiri mungkin ada perbedaan ya dari pesantren dulu Mas Wasik pas lagi kuliah S1 dan bukan S1 maksudnya SMA ya? Iya, SMA. Di Lamongan dan kemudian ketika sekarang setelah di Bandung di Al-Wafa khususnya itu pasti ada sedikit perbedaan kan? Oh iya. Untuk menjelaskan perbedaan antar pesantren, kalau dulu saya pesantren di Fathul Hidayah di Pangean, Lamongan. Sistem pondok pesantren di sana itu tertutup, jadi kita tidak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Ya semua kegiatan aktivitas ya di dalam pesantren tersebut. Kayak boarding school ya? Iya, ya mungkin boarding school yang ikut pesantren bisa jadi. Nah kemudian, berbeda dengan sekarang di Al-Wafa. Di Al-Wafa ini di pesantren mahasiswa ya kita bisa pergi kapan saja dan di mana kemana saja dengan batasan-batasan waktu tertentu tentunya. Nah, cuman hal yang sama menurut saya, hal yang menarik dalam suatu pesantren itu yang pertama memang kita diajarkan di situ itu bagaimana proses pendidikan, itu jelas ya karena lembaga pendidikan pesantren. Pendidikan ini ya mungkin kalau kita samakan dengan pendidikan umum, mekanisme kurikulum itu yang mungkin hampir sama seperti itu. Akan tetapi ada pendidikan yang berbeda. Kelebihan dari suatu pesantren itu adalah bagaimana kita sorogan. Karena sorogan itu bagaimana teman-teman store, misalkan kalau kitab ya store kitab dibaca terus didengarkan. Jadi ada proses pembenaran pentaskian. Kalau di sekolah saja kan kita kadang mendengarkan seorang guru, mendengarkan, mengikuti, terus kemudian kita memahaminya sendiri, kita memahami, kita tulis. Cukup, mungkin sebagian cukup seperti itu. Tapi kalau di pesantren, kita mendengarkan, kita mengikuti pelajaran dari guru-guru, kemudian kita storekan apa yang kita pahami kepada guru. Jadi sanad itu tersambung. Itu dalam segi pendidikan. Dalam segi berikutnya, misalkan salah satu yang dibangun di pesantren itu, kita diajarkan juga hierarki.
Di situ ada hierarki. Meskipun kelihatan hierarki itu kelihatan sedikit agak negatif, tapi hierarki di sini itu berdampak kalau menurut saya ya, itu ketika kita keluar. Maksudnya hierarki gimana? Di situ ada kiai, ada ustadz, ada pengurus, ada santri. Nah, di setiap tingkatan tersebut, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpendapat, itu nanti akan berbeda. Maksudnya kita ketika ke pengurus, kita ngomongnya seperti ini, ketika kepada ustadz kita ngomongnya seperti ini, kepada kiai kita ngomongnya seperti ini, atau kita berperilaku dengan sesuai tingkatan. Nah, itu gunanya apa? Ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat nantinya, ketika kita berhadapan dengan orang tua, kita bisa menyikapi dengan bagus, kita adik kelas dan seterusnya. Terus berikutnya lagi, di pesantren itu adalah, ya pasti ya kita sudah tahu bahwanya pesantren, kalau dilihat dari rananan sejarah, bagaimana pesantren itu yang di dalamnya itu ada santri itu kalau dulu konon katanya itu orang-orang Hindu, Buddha yang belajar khusus kitab agama, ya sama seperti halnya yang sekarang pesantren itu bagaimana teman-teman santri belajar khusus dalam konteks khusus belajar kitab agama, utamanya di situ, tapi untuk saat ini pengembangannya lebih banyak. Nah, berikutnya karena proses pembelajaran agama itu kemudian menciptakan kultur religius. Jadi efek dari pesantren itu kita akan kultur religius, bagaimana kita dibentuk untuk menciptakan kebiasaan bersikap religius, karena kita tahu sendiri bahwasanya iman itu Yazid dan yang naik dan turun. Ketika kita berada posisi atau di lingkungan yang memadai, tentunya kita akan berusaha stabil di tingkat religiusitas. Apalagi ya, sebenarnya masih banyak juga sih pendidikan tentang bagaimana di pesantren itu, termasuk yang uniknya lagi. Kalau saat ini ya, kalau misalkan ada yang bertanya, kok betah sih misalkan di pesantren begitu lama dan seterusnya, dan mungkin karena saat ini usia sudah agak dewasa ya. Ya, maksudnya usia agak dewasa. Jadi saya berpikir bagaimana sih, apa sih kelebihan tinggal di pesantren. Ternyata ketika saya kebetulan juga sambil kerja, sekarang kerja, kuliah, dan saya tinggal di pesantren, ternyata ada suatu pendidikan yang menurut saya ini sangat perlu. Maksudnya ini sangat perlu itu gini, ketika saya di pesantren dan saya juga punya tanggung jawab di luar, nah, saya akan belajar manajemen emosi. Bagaimana manajemen emosi yang saya maksud ini? Bagaimana pekerjaan saya di kampus atau pekerjaan saya di luar, saya bawa ke pesantren itu saya netral lagi. Nah, itulah yang ingin dibentuk. Bagaimana nanti misalkan kita berkeluarga, misalkan tadi ini berkeluarga sama siapa dan seterusnya, itu kan kita harus bagaimana memanaskan kondisi tanggung jawab kita di luar, kita masukkan dalam pesantren, netral lagi, kita bisa bijak dalam melaksanakan semua kegiatan di pesantren. Itu adalah kebiasaan yang menurut saya mungkin saat ini ya, karena saya belum kebetulan selain tinggal di rumah dan pesantren, saya belum pernah kayak ngekos, jadi belum tahu. Tapi saat ini menurut saya ya pesantren itu cukup luar biasa dalam membentuk karakter saya untuk melatih kebiasaan bagaimana saya bisa lebih baik dalam bidang pendidikan dan seterusnya. Berarti secara umum ya, itu secara umum. kultur sosial di Lamongan dengan di Bandung itu hampir sama. 10 tahun yang lalu di Lamongan dan yang sekarang di Bandung itu kurang lebih sama ya. Ada hal yang menarik lagi selain daripada bagaimana kultur di pesantren, saya penasaran banget dengan menurut Mas Fasik nih. Apa sih bentuk pemberdayaan yang tepat, yang efektif untuk perempuan di lingkungan pesantren? Sebenarnya apa yang tepat? Yang tepat adalah yang saat ini ya, karena saya lihat yang saat ini lihat bagaimana dinamika kehidupan santri laki-laki dan santri perempuan di pesantren. Yang tadi saya sampaikan seperti halnya Sayap tadi, saya melihat memang di pesantren itu ya mohon maaf ya, karena kan banyak orang yang nggak setuju misalkan soal kepemimpinan. Kalau di pesantren kan memang kita lihat bahwanya rois, ada roisah, yang rois biasanya ya lebih tinggi daripada roisah biasanya. Saat waktu saya aliyah juga seperti itu, saat ini juga gitu. Jadi
pemimpin tertinggi adalah laki-laki, kemudian ada pemimpin berikutnya adalah perempuan. Nah, padahal di ranah kepemimpinan sebenarnya dua ini ya setara. Kenapa saya bilang setara? Mereka ketika menjalankan tugas kepemimpinan di pesantren itu, perempuan ya dengan tugasnya perempuan sendiri, dengan sayap kanannya sendiri dia akan bergerak bagaimana memanage teman-teman yang ada di pesantren bagian perempuan. Yang laki-laki juga demikian, bagaimana dia memanage kegiatan santri laki-laki. Tapi ketika bersamaan, dalam waktu yang bersamaan laki-laki dan perempuan mengadakan kegiatan, itu mereka ya sering kolaborasi dan inti dari penghormatan itu adalah bagaimana mereka saling menghargai. Saya lihat itu sudah terbentuk. Jadi menghargai laki-laki dan perempuan. Nah, memang ada stereotip bagaimana laki-laki misalkan perempuan tidak bisa memimpin laki-laki misalkan kalau dalam kepemimpinan. Memang ini agak ini ya, kalau di dunia pesantren, kalau sepemahaman saya saat ini memang kalau kan ada pemimpin dalam agama dan ada pemimpin secara umum ya, kalau kita kategorikan. Nah, kalau pemimpin secara agama memang, kalau kita agama misalkan sholat dan seterusnya, kalau di paham saya, karena memang ada beberapa paham ya soal ini, misalkan Amin Awadud membolehkan perempuan untuk menjadi imam. Nah, sedangkan untuk saya sendiri, untuk pemahaman saya sampai saat ini, perempuan tidak bisa menjadi imam dalam sholat misalkan. Kenapa? Ternyata ketika saya mencoba untuk mencari tahu dan mengulas tentang itu, kenapa ya perempuan tidak bisa imam sholat, ternyata laki-laki, maaf ya, laki-laki memang agak-agak sedikit aneh atau gimana. Cuman laki-laki itu atau mungkin perempuan itu tercipta sebagai orang yang sangat indah. Nah, ketika perempuan di depan dan laki-laki di belakang, misalkan perempuan jadi imam, laki-laki di belakang, dikhawatirkan laki-laki ini terangsang. Nah, jadi nggak fokus salatnya, itu satu. Yang berikutnya lagi, misalkan perempuan di depan, karena imam soalnya, anggap aja imam maghrib atau isya yang suaranya dikeraskan. Karena suara perempuan ini mungkin cukup indah, membuat laki-laki tidak nyaman, membuat laki-laki ya kembali ke itu tadi yang mungkin bisa jadi terangsang. Maka menurut saya ya saat ini kepemimpinan dalam ibadah dan khususnya ya masih di ranah laki-laki. Kalau kepemimpinan umum ya kita lihat misalkan ada pesantren di Cirebon, di Bonjambu itu juga pimpinannya perempuan. Pesantren itu yang di dalamnya itu ada laki-laki dan semuanya. Itu berarti menandakan bahwasanya sebenarnya di agama Islam atau di pesantren juga tidak ada pembedaan kasta antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender itu sudah terbentuk dari dulu. Dan mungkin kajian-kajian terkait keperempuanan juga sudah mulai mulai masif gitu ya di beberapa pesantren, bukan hanya di Al-Wafa. Terus saya juga tertarik dengan salah satu organisasi PBSP itu, teman-teman PBSP itu yang perempuan Princess kalau dulu namanya. Namanya dulu Princess kalau PBSP, kita kebetulan PBSP itu dulu namanya Princess, tapi udah ada kajiannya kan? Iya, itu ada kajian beberapa minggu sekali gitu. Cuman katanya kemarin itu sudah mulai berubah, tidak Princess. Cuman saya agak lupa, nanti mungkin akan disusulkan nama apa sebenarnya. Berarti kan maksudnya itu udah menunjukkan sebuah kemajuan yang baik gitu. Karena kalau dulu saya ketika masuk ke UIN Bandung gitu, belum semasif itu teman-teman santri tertarik dengan kajian perempuan gitu, bahwa mereka itu yang ngikut aja ke pesantren. Memang budaya patriarki di pesantren itu kalau menurut saya memang itu terlalu terlalu tinggi dan terlalu dijunjung gitu, lagi-lagi di situ. Kalau menurut saya dan sebagian teman-teman saya gitu. Itu sih yang paling saya penasaran banget sejauh ini, gimana budaya patriarki yang ada di pesantren. Sebenarnya budaya patriarki tadi udah disinggung ya sedikit-sedikit gitu. Budaya patriarki di pesantren ya, kita bahas mengenai itu. Kita mulai dari pandangan masyarakat biasanya. Sering masyarakat menganggap bahwa kiai, kalau kiai misalkan mohon maaf ya NU, biasanya istrinya 2, istrinya 3. Nah, itu. Terus misalkan ada kiai beberapa yang tokoh agama biasanya istrinya banyak. Sebenarnya konteks itu saya juga kurang di antara itu tuh saya kurang sepakat, karena kalau kita baca sejarah bagaimana para kiai yang memiliki istri 2, 3 dan seterusnya, ketika saya temukan itu bukan karena dalam tanda kutip nafsu ya,
nafsu yang sekarang Yang digembar-gemborkan. dulu ya. Iya, yang dulu itu bukan karena nafsu, ternyata karena apa? Dulu waktu masa penjajah, umat Islam mungkin di Indonesia masih belum sebanyak ini, Iya. orang-orang pintar juga belum sebanyak ini. Akhirnya karena kiai itu sebagai tokoh agama, dia membutuhkan pasukan yang banyak, dalam artian membutuhkan kader-kader yang banyak, kader-kader yang pintar. Iya. Oleh sebab itu, beliau menikah banyak dengan tujuan agar punya keturunan banyak. Dengan tujuan memiliki keturunan banyak, ketika beliau memiliki keturunan banyak, otomatis agama Islam lebih mudah tersebar di mana-mana di penjuru negeri ini. Nah, pemahaman itu mungkin saat ini sebagian orang yang ada yang bergeser ya, Iya. yaitu yang cukup saya sayangkan. Bergesernya kenapa mereka menikah karena didasarkan pada apa ya? Pada Nafsu gitu. ya kasarannya nafsu dan seterusnya, karena keinginan, karena saya kiai masa saya satu, kayak gaya-gayaan itu juga kurang tepat menurut saya. Tapi kalau misalkan ya mengikuti contoh Nabi, misalkan beliau kan menikah lebih dari satu, tapi setelah Khadijah wafat baru beliau menikah sekian perempuan misalkan. Itu pun bukan karena nafsu beliau, tapi kita tahu di dalam sejarah bagaimana ada istri-istri beliau untuk mendakwakan agama Islam ini. Nah, sistem patriarki yang ada di pesantren itu sebenarnya, kalau sebelum saya ini takutnya nanti ada persepsi yang berbeda. Patriarki menurut Budini ini sebenarnya gimana sih, biar kita nggak maksudnya takutnya saya memberi persepsi yang salah mengenai patriarki. Ya, pertama tadi memang sudah kita sentuh terkait kepemimpinan dan sebagainya. Tapi yang ada yang menarik, saya juga menarik dari pembicaraan Mas Wasik ya, kalau misalkan tadi yang istrinya 2 dan sebagainya. Mungkin konteks dulu dalam konteks memberdayakan perempuan, kemudian juga memerdekakan perempuan. Tapi kan lain halnya dengan yang sekarang, oknum kali ya. Karena itu sulit membedakan yang sekarang dengan yang dulu gitu. Jadi dalam konteks kepemimpinan sih, dan pengetahuan juga, karena mungkin masyarakat memandang pesantren itu bahwa perempuan itu ya harus tunduk patuh gitu. Saya melihat bahwa kebanyakan kalau zaman dulu ataupun sekarang mungkin di beberapa pesantren, bahwa perempuan itu tidak diperlihatkan gitu. Artinya tidak diperlihatkan tuh dari mulai kemampuannya, intelektualnya seperti kayak gitunya gitu. Jadi lebih ke kayak udah perempuan mah udah di dapur aja gitu, melayani dan sebagainya. Seperti ada misalkan pengajian sekecil itu gitu, budaya patriarki yang di pesantren, udah perempuan di belakang aja gitu. Karena yang didengarkan oleh masyarakat kebanyakan jamaah itu pasti laki-lakinya kayak gitu. Mungkin sekarang udah lebih efektif ya dengan banyaknya daiyah kayak gitu. Kalau zaman dulu kan bisa dihitung jari gitu, ada berapa. Gimana menurut Mas Wasik? Ya, sebenarnya gini, untuk soal bagaimana peran perempuan di umum, kasarannya di umum. Iya. Memang di pesantren itu karena kita menganggap ya, kalau kita itu menganggap bahwasanya mutiara. Kan tidak mungkin mutiara kita umbar-umbar pergi terus ini mutiara, kan nanti banyak yang mencuri lah kasarannya. Kita punya pikiran seperti itu untuk bagaimana melindungi perempuan. Selain itu sebenarnya kan perempuan itu ya, mohon maaf ya, misalkan tadi misalkan kayak suara dan ya suara yang melandai, maksudnya melandai itu ada kekhawatiran suara melandai yang membuat seseorang terangsang atau seterusnya, itu juga aurat. Terus berikutnya lagi, kalau ada perempuan yang misalkan ya mohon maaf misalkan ya, ada perempuan yang kayak kayak ramah banget. Iya. Ramah banget itu di dalam pesantren sebenarnya kurang baik. Dalam artian kurang baik itu apa? Ketika perempuan terus ramah banget kepada laki-laki, saya sebagai laki-laki, kadang-kadang ya jangan bilang ya kalau laki-laki nggak bisa baper. Saya juga mungkin kadang-kadang, kenapa ya ini kok kayak gini. Nah, sebenarnya pesantren itu menjaga seperti itu, tapi tidak memutus kreativitas dan aktivitas perempuan ya. Karena selama di pesantren sebenarnya perempuan itu memiliki wadah khusus, maksudnya wadah khusus itu pesantren itu menyediakan kajian khusus perempuan. Seringkali kalau saya dulu di pesantren, ya ini tempat pengajian perempuan, ini tempat pengajian laki-laki, dan kurikulumnya itu sama, maksudnya sama di sini ya, tidak ada perbedaan. Mungkin dalam konteks ada beberapa pelajaran yang tidak diambil perempuan,
begitupun laki-laki tidak diambil sama laki-laki, pelajaran perempuan tidak diambil laki-laki. Misalkan apa namanya, kalau dulu di pesantren saya kayak memotong hewan kurban itu perempuan biasanya nggak mengambil mata pelajaran itu, tapi kita laki-laki yang mengambil pelajaran itu. Terus berikutnya kayak apa namanya, memasak dan seterusnya, kita juga ada pelajaran untuk bagaimana tata boga di pesantren, bagaimana masak dan seterusnya. Itu laki-laki biasanya suka nggak mau perempuan yang semangat di bidang itu. Sebenarnya di situ kita di pesantren itu memberikan pilihan apa sebenarnya yang cocok untuk masing-masing. Jadi nggak yang apa ya, yang mengungkung bagaimana kreativitas perempuan. Tapi bener nih, ada yang menarik dari perkataan Mas Wasik ya, memang kalau misalkan teman-teman feminis itu pasti akan apa ya, akan geli gitu dengan perkataan itu. Tadi Mas Wasik bilang bahwa justru karena perempuan itu mutiara, perempuan itu harus dijaga gitu. Dengan suaranya justru laki-laki terangsang dan sebagainya, dengan ramahnya dan sebagainya gitu. Justru kadang kita itu kenapa kita sebagai perempuan yang harus menjaga itu? Kenapa tidak laki-laki saja yang menjaga si nafsu itu gitu, si ketertarikan itu? Kenapa harus kita yang justru berdiam diri, tidak bisa mengeksplorasi akan hal itu? Oh iya, gini sebenarnya banyak anggapan itu ya. Iya maksudnya yang saya maksud itu gini, maksudnya kenapa laki-laki tidak menjaga hal itu sebenarnya. Tentu hal itu pasti dijaga, maksudnya dalam artian kita semua kan apapun yang kita lakukan, kita misalkan kita kasih contoh, misalkan kalau kita mau menyeberangin jurang misalkan, atau kita mau menanjak gunung, tentu kita akan menyiapkan peralatan. Kita tidak boleh makan ini itu, ya kan? Untuk apa tujuannya? Ya untuk diri pribadi agar bisa selamat. Nah, begitupun maksudnya perempuan kita di pesantren itu dibekali bagaimana tata krama perempuan, bagaimana itu sebenarnya untuk menjaga diri sendiri. Kekhawatiran karena di luar mungkin kita bisa apa namanya, anggap aja gini, katakan kita tidak bisa merencanakan, kita tidak bisa mengatur dunia luar, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur suara, kita mengatur perilaku, dalam artian di sini bukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya itu untuk menjaga diri sendiri sebenarnya. Untuk menjaga diri sendiri. Bukan berarti gini, misalkan tadi ini saat ini berbicara dengan saya terus berarti di pesantren ini nggak boleh. Nggak juga, banyak juga sekarang YouTuber perempuan dari pesantren yang menyampaikan beberapa teori, menyampaikan beberapa kajian keilmuan yang banyak. Itu sangat terbuka buat kami. Tapi hal-hal yang misalkan dilarang oleh agama, itulah yang mungkin kita tentu batasin. Ya karena tadi misalkan kita lihat contoh kepemimpinan di pesantren, laki-laki dan perempuan sama, menurut saya juga sama, kecuali di bidang agama. Dalam bidang agama ini pun ada beberapa yang mungkin perempuan bisa di depan. Ya misalkan ceramah, ya mungkin bisa perempuan bisa di depan. Tapi kalau misalkan sholat, itu tetap, kalau sampai saat ini saya menganggap ya perempuan tidak bisa jadi imam. Terus misalkan di keluarga, di pesantren juga diajarin sih sebenarnya bagaimana sih, kenapa sih mungkin tadi ini gimana sih pendapat, saya nanya dulu ya kepada Teddy, bagaimana sih pendapat Teddy ini tentang kenapa sih harus laki-laki sebagai imam keluarga? Setuju atau enggak sih Teddy sendiri? Sebagai imam ya? Iya kan, sebagai imam. Kenapa sih laki-laki menjadi imam keluarga? Sebagai imam, sebenarnya kalau sebagai imam keluarga sama kepala rumah tangga beda nggak sih? Oh ya, kita anggap aja itu kepala keluarga. Kalau imam tak punya imam sholat ya, kita jadi imam keluarga. Kira-kira gimana sih? Imam kepala keluarga. Gimana tanggapan aku terkait si kepala keluarga ya? Sebenarnya itu juga karena kalau yang udah bersuami istri, udah berkeluarga, ya bagi saya pribadi ya, lagi-lagi saya pribadi ya sah-sah aja. Tapi kan ngomongin kepala keluarga juga, kalau yang tidak bersuami, perempuan juga jadi kepala keluarga. Tapi kalau menurut saya pribadi, ngomongin kepala keluarga, harusnya ya, siapa yang paling bisa memberikan kehidupan yang nyaman dan memberikan kehidupan yang layak sih untuk keluarga itu sendiri. Tidak melulu tentang laki-laki. Atau perempuan, oke. Nah, ini ada perbedaan ya, kalau misalkan dalam suatu keluarga yang sepemahaman saya saat ini ya, laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Ini tidak membedakan misalkan laki-lakinya meninggal atau perempuannya nggak ada, tinggal single parent, enggak. Tapi misalkan dalam suatu keluarga laki-laki dan perempuan, siapa yang akan menjadi imam? Ya kalau sampai saat ini saya ya
tetap laki-laki harus menjadi imam keluarga, kepala keluarga. Yang dimaksud saya kepala keluarga ini kan gini ya. Yang pertama, kenapa alasan saya laki-laki harus menjadi kepala keluarga atau laki-laki sebagai kepala keluarga? Yang pertama, laki-laki lah yang memberi mahar. Dalam agama yang mengatur, laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk membiayai seorang istri. Laki-laki yang bertanggung jawab. Dalam agama, laki-laki yang dituntut untuk membiayai seorang istri. Agama Islam ya? Ya, agama Islam, mohon maaf ya, agama Islam. Terus berikutnya lagi, karena mungkin cintanya Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam ini sangat baik, tidak tega menjadikan maksudnya tidak tega membebani perempuan lagi. Kenapa? Karena perempuan itu ada masa, kalau kasih pemahaman saya ya, mohon maaf, barangkali perempuan nanti merasa, oh saya enggak kok, ya enggak tahu. Cuman perempuan itu kan ada masa haid, yang dimana yang seringkali saya lihat masa haid itu, masa haid pertama atau mungkin kedua itu dirasa sakit katanya. Yang sering saya teman saya, kebayang kalau misalkan pada saat kondisi tersebut dia disuruh memimpin keluarga, itu kan termasuk kasihan dalam ranah di situ. Terus berikutnya lagi, perempuan juga ada, ya bukan tuntutan, tapi dia ada masa di mana dia melahirkan. Dia ada masa di mana dia hamil besar, yang itu cukup memberatkan. Kalau menurut saya itu cukup memberatkan seorang perempuan tersebut. Bagaimana dia pun posisi seperti itu untuk memimpin keluarga. Maka dari itu saya masih masih percaya bahwasanya pemimpin keluarga ya laki-laki. Meskipun ini bukan dalam konteks bagaimana laki-laki di sini terus memimpin dan dalam konsep pemimpinan yang anarkis ya, anarkis yang harus tunduk patuh dan seterusnya, bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Yakni pemimpin adalah bagaimana dia memimpin jalannya diskusi, bagaimana dia bisa menerima tampungan aspirasi dari anak dan seterusnya, sehingga menjadikan suatu keputusan yang valid, yang diterima semuanya. Sebenarnya di konsep itu saja sih, bukan kok berarti harus semua ikut laki-laki, enggak. Cuman laki-laki seorang pemimpin itu tugasnya merangkul bagaimana aspirasi, bagaimana kebijakan yang bisa diterima semuanya. Kalau menurut Islam saya juga sepakat sih ya kan hal itu, tapi kalau misalkan secara umum juga balik lagi ke kesepakatan konsen gimana pasangan suami istri itu sendiri. Karena memang lagi-lagi ada beberapa yang saya temuin ya, kalau ngomongin kepala keluarga atau imam keluarga, ada yang memang sepakat bahwa yang menjadi imam keluarganya atau kepala keluarganya itu perempuannya gitu. Karena dirasa pertama mungkin secara pendidikan jauh lebih tinggi, terus kedua juga secara penghasilan ekonomi juga jauh lebih tinggi kayak gitu. Dan mungkin ada keterbatasan dari laki-laki itu sendiri, entah itu keterbatasan mungkin fisik untuk mencari nafkah dan sebagainya. Oke, misalkan di dalam Islam pertama memang perempuan itu harus dikasih mahar dan sebagainya. Kalau secara Islam lagi-lagi sepakat akan hal itu, tapi secara umum ya kesepakatan ya, kesepakatan bersama antara suami dan istri. Lagi-lagi kalau saya simpulkan terkait adil gender pesantren, memang adil sesuai dengan porsinya ya. Bahwa lagi-lagi kalau misalkan ngomongin Islam ya sudah bukan termaktub kali ya, memang sudah ada alurnya seperti itu, aturannya seperti itu. Tapi memang kalau konsep feminis diterapkan dalam pesantren itu mungkin belum bisa masuk secara utuh gitu ya, karena memang banyak banget yang harus dibahas kembali gitu kalau ngomongin feminis secara mendalam kayak gitu. Kalau misalkan ngomongin gender, keadilan gender pesantren sudah sesuai dengan porsinya ya, Mas Wasi, kalau yang saya simpulkan dari pembicaraan kita. Ya, bisa dikatakan seperti itu, cuman konsep feminis siapa yang kita ikuti ya, itu kan nanti kan kembali ke situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang ketika kita bilang feminis, terus kita anggap bahwasanya feminis ini adalah misalkan dari teori barat atau bukan dari agama Islam, tentu itu dianggap pesantren belum sesuai dengan konteks feminis. Apalagi feminis liberal misalkan, ya tentu ya kasarannya ya belum sesuai dengan itu, karena dan tidak mungkin sesuai dengan itu, karena feminis yang kita bentuk di pesantren ya feminis ya Islami, itu ada batasan-batasan tertentu. Iya, feminis Islami. Misalkan Islam itu sebenarnya kayak misalkan ini yang stereotip yang sering dianggap salah ya, misalkan yang dituntut salah satunya, kenapa sih harta waris laki-laki 1, perempuan setengah? Itu kan mungkin ada yang mendengar. Itu jadi pembahasan yang bakal alot ya, panjang banget kalau ngomongin itu. Ya, itu kan termasuk, padahal Islam itu bukan memandang laki-laki dan perempuan. Soalnya kenapa saya katakan seperti itu? Misalkan seorang ibu warisnya lebih besar, misalkan seorang ibu 1/6, ibu dan ayah 1/6 ketika anaknya meninggal.
itu kan berarti bukan melihat gender, Iya. tapi melihat posisi ya. Kayak tadi, lihat posisi beliau jadi apa, tapi bukan lihat dia gendernya, peran. Oh, terus ini juga sih kadang-kadang kita kan susah membedakan antara gender dan jenis kelamin. Iya. Nah, gender kan kalau Konstruksi sosial. gender Gimana kalau maksud iya gender? sama kayak tadi konstruksi sosial, bagaimana peran-peran di masyarakat. Kalau jenis kelamin ya perempuan ya yang beda dengan saya. Iya. Itu aja sih. Yang beda saya laki-laki, perempuan ya yang seperti itu. Itu sih kayaknya. Iya. Tapi kalau ngomongin tadi terkait waris, terus banyak juga beberapa teks dalam Al-Quran dan sebagainya, itu bakal jadi pembahasan yang cukup panjang ya. Dan itu harus dibedah secara tekstual maupun kontekstual. Karena itu pembahasan yang tidak pernah habis gitu kan. Dan tidak akan pernah habis. Karena kan lagi-lagi Al-Quran itu sepanjang zaman itu bisa mewakili, semuanya ada dalam situ di dalam Al-Quran. Itu nggak sih? Iya benar. Nanti hal itu akan dibahas oleh ahlinya, oleh ahlinya. Kalau saya kayak bagian waris dan seterusnya itu mungkin nggak begitu tahu. Cuman inti dari pembagian waris itu sebenarnya, misalkan laki-laki mendapatkan satu, perempuan mendapatkan setengah, itu menurut saya dalam artian bukan perempuan tapi bagaimana posisi. Jadi ya kayak tadi ibu dan anak mendapatkan yang berbeda, tapi ketika anak laki-laki dan anak perempuan memang ada hal yang berbeda, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih dalam Islam, tuntutan lebih dalam Islam. Oke, tapi saya sedikit mengganjal sih kalau membahas itu. Kayaknya harus dibahas lebih panjang lagi, kita kaji lagi dalam Al-Quran dan hadis seperti apa. Buat last question, mungkin gimana sih pesan-pesan Mas Wasik nih sebagai seorang santri, lagi-lagi mahasiswa dan sebagainya, untuk publik terkait adil gender, pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang ada di pesantren? Kalau pesan terakhir gimana ya, bingung ya, karena sebenarnya inti dari keadilan gender, inti dari kekerasan seksual dan seterusnya, itu adalah bagaimana kita dalam mengatur kebijaksanaan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tidak adil dengan diri kita, otomatis kita tidak akan adil dengan orang lain. Atau sebaliknya, kalau kita tidak adil dengan orang lain, tentu kita tidak akan adil dengan diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri supaya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu sih. Dan yang paling penting harus sama-sama mengingatkan kembali ya, pelecehan dan kekerasan seksual itu karena bisa di mana saja terjadi. Nggak melulu tentang di tempat umum, di pesantren, di ruang-ruang yang menurut kita aman, justru itu bisa jadi tidak aman. Kayak gitu. Thank you banget Mas Wasik udah sharing sama teman-teman, sama banyak perempuan. Karena katanya kalau kita mendidik satu perempuan, kita mendidik beribu-ribu generasi. Beda dengan kita mendidik satu laki-laki, belum tentu kita bisa mendidik semuanya. Oh iya, bisa. Ya gak sih? Bisa. Thank you guys. Bisa jadi. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.